terpercaya. Polisi tangkap nelayan miliki bom ikan. Balai Kesehatan Paru Masyarakat kini resmi bertransformasi menjadi klinik utama. Indah Marina, destinasi wisata di Kota Masohi. Selamat pagi dan apa kabar Anda saudara? Selain 3 informasi tadi, tim redaksi telah menyiapkan rangkaian informasi lainnya untuk menemani pagi Anda. Bersama saya Putri Utami, kita simak informasi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, Saudara. Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Sultra menangkap seorang nelayan asal Desa Bokori, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe atas kepemilikan bahan peledak jenis bom ikan. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti 14 botol bom ikan yang sudah dirakit dan siap ledak. Seorang nelayan berinisial SF warga Desa Bokori, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, ditangkap petugas Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Sultra atas kepemilikan bahan peledak jenis bom ikan. Tersangka ditangkap di rumahnya saat tengah merakit puluhan botol bom ikan. Dari tangan tersangka, polisi menyita bom ikan yang disimpan dalam wadah botol dan siap ledak, pupuk merek Cantik, serbuk korek, serta detonator. Direktur Polisi Perairan dan Udara Polda Sultra, Kombes Polisi Saminata mengatakan, tersangka ditangkap berdasarkan laporan warga yang resah dengan maraknya aksi pengeboman ikan di wilayah perairan Sultra, khususnya di wilayah Kecamatan Soropia. Dari keterangan sementara, tersangka merakit bom ikan agar dapat memperoleh hasil tangkapan ikan yang lebih banyak. Sementara bahan baku untuk membuat bom diperoleh dengan cara membeli di toko yang menjual bahan pupuk untuk pertanian. Mungkin ada satu warga yang kita diamankan oleh teman-teman Gakum, sehingga sesuai dengan ketentuan hukum akan dilakukan proses sidik sampai tuntas nanti sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas untuk penegakan hukum di bidang tugas perairan, yaitu mengamankan tersangka yang melakukan aktivitas pencarian ikan dengan memanfaatkan bahan peledak, yang ini merupakan larangan dari sebuah undang-undang, ya khususnya Undang-Undang Darurat nomor 1 tahun 1951. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka harus mendekam di sel tahanan polisi dan dijerat Undang-Undang nomor 12 tahun 1951 tentang kepemilikan bahan peledak secara ilegal dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Silvian Sakia, Kompas TV, Kendari, Sulawesi Tenggara. Kita ke informasi lain, Saudara. Berdayakan nelayan, pemerintah Kota Ambon memberikan bantuan puluhan unit alat tangkap bagi para nelayan di Kota Ambon. Bantuan ini berupa perahu dan mesin tempel. Dinas Perikanan dan Kelautan Kota memberikan bantuan alat tangkap berupa mesin tempel dan perahu kepada para nelayan. Bantuan yang diterima puluhan nelayan pancing tonda dan nelayan teluk ini, yakni mesin tempel 3,5 PK sebanyak 10 unit, mesin tempel 18 PK 12 unit, serta 10 unit perahu. Penyerahan bantuan ini dilakukan untuk memberdayakan nelayan sehingga mereka dapat terfasilitasi dengan peralatan tangkap yang lebih modern. Kita kan punya sebagian mereka ada yang menjadi nelayan penangkap tuna yang harus melaut dalam jarak yang jauh, tapi juga di teluk ini kita berikan bantuan perahu dengan mesin kita bilang ketenting, seperti itu. Kita berharap dari bantuan ini masyarakat bisa tertingkat pendapatannya dan dia berdampak pada kesejahteraan mereka. Salah seorang nelayan mengaku sangat bersyukur dengan adanya bantuan ini karena memudahkan ia saat melaut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kita bersyukur dan terima kasih dari pemerintah Kota Ambon bahwa kita dapat bantuan untuk kita punya kehidupan untuk keluarga, istri, anak.
maupun saudara-saudara yang ada di. Kita biasa mengail dasar bisa mengail ikan di rompong, mengail di bagam. Kita bisa pergunakan juga kalau dengan jaring kita bisa buang jaring di kita punya pekerangan. Pemerintah kota berharap bantuan ini dapat dipergunakan dengan baik sehingga meningkatkan hasil tangkapan untuk kebutuhan ekonomi para nelayan. Yahya Latin, Kompas TV, Ambon, Maluku. PT Pelabuhan Indonesia Pelindo Makassar berhasil menyita ratusan senjata tajam jenis parang dan badik milik penumpang hasil operasi. Penyitaan tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan kawasan pelabuhan yang aman dan kondusif. 201 barang berbahaya itu disita saat barang bawaan penumpang melalui alat pemindai, termasuk dari penumpang yang hendak menyeberang maupun dari kendaraan yang melintas di area pelabuhan. Barang bukti yang digelar di terminal penumpang ini turut menghadirkan pihak kepolisian. GM Pelindo Makassar Iwan Syarifuddin menyerahkan barang bukti ini kepada pihak kepolisian Polsek Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar yang dikumpulkan selama tahun 2024. Keduanya menegaskan komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan keselamatan di lingkungan pelabuhan. Ini penyerahan senjata tajam ini adalah hasil daripada sweeping kami. Jadi barang-barang yang dibawa oleh para penumpang melalui X-ray. Jadi lihat bahwa ada sajam-sajam yang mereka bawa, itu kami amankan. Jadi keamankan, kemudian kami bikin tim berita acara. Jika ini dipakai untuk kegiatan kebun atau apa, nanti mereka bisa mengambil di tempat kita. Nah, namun ini adalah hal yang tidak diambil oleh pemiliknya karena mereka sudah ini menyerahkan keamanan ini. Kami serahkan kepada pihak yang berwenang untuk selanjutnya dimusnahkan. Setelah diserahkan? Kita serahkan. Terus bagaimana bentuk kolaborasi dengan pihak Pelindo sendiri, Bu? Ya, kolaborasi dari pihak Pelindo dengan anggota security jaga jadi ketika ada barang yang meletus dan membahayakan sajam, kemudian akan digunakan, kita takutnya ini sajam ini digunakan untuk di atas kapal tindakan kriminal. Operasi benda berbahaya ini akan terus dilakukan sehingga menciptakan rasa nyaman penumpang di dalam kapal. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, usai jeda kami kembali dengan informasi lain, diantaranya Balai Kesehatan Paru Masyarakat kini resmi bertransformasi menjadi klinik utama. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Isi hazanah wawasan Anda untuk awali hari lebih optimis dan penuh energi. Ketua Umum Partai Golkar buka suara soal isu reshuffle. Bahlil yakin seluruh menteri Golkar aman di kabinet. Serap berita dan informasi terpilih. Diterjang ombak saat bersandar di dermaga PLTU, sebuah takbot terbalik di Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Kekhawatiran saya itu ada banyak, yang kayak mafia bola. Peristiwa yang paling menjadi perhatian publik, layak dibahas dalam durasi waktu istimewa. Fakta demi fakta yang mengiringi berita terkini harus dipaparkan detail dan komprehensif. Nih penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Reportase lebih lengkap dan tajam hanya bisa Anda dapatkan di sini. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV. 60 menit special report. Setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti.
dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas News Ambon. Setelah melalui proses evaluasi dan penyesuaian layanan, Balai Kesehatan Paru Masyarakat kini resmi bertransformasi menjadi klinik utama Lawamena Bakti Kesehatan. Lawamena yang ditandai dengan penekanan tombol sirine dalam... Perubahan status ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan nama baru Klinik Utama Lawamena Bakti Kesehatan, lembaga ini tidak hanya fokus pada layanan kesehatan paru, tetapi juga memperluas cakupan pelayanan medis secara menyeluruh. Transformasi ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, serta standar pelayanan kesehatan yang lebih tinggi. Klinik Utama Lawamena Bakti Kesehatan kini dilengkapi dengan fasilitas yang lebih lengkap dan sumber daya medis yang mumpuni, termasuk pelayanan dokter serta berbagai layanan penunjang lainnya. Meski berganti nama dan status kelembagaan, semangat pelayanan tetap sama, memberikan layanan terbaik bagi masyarakat dengan pendekatan profesional, humanis, dan berkesinambungan. Ini satu momentum yang baik sekali karena dengan perubahan status dari balai menjadi klinik utama, berarti kan layanan kesehatan tersedia lebih luas lagi. Layanan kesehatan spesialistik lebih luas dan kita berharap ketepatan diagnosa itu lebih tajam lagi dan tentu saja masyarakat lebih diuntungkan karena mendapat akses pelayanan yang lebih baik. Kedepan, Klinik Utama Lawamena Bakti Kesehatan diharapkan menjadi rujukan utama masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan yang mudah diakses, terpercaya, dan bermutu. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Saudara, pengendalian inflasi pangan sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Pemerintah Kota Ambon kembali menggelar operasi pasar murah. Di tengah tingginya harga kebutuhan pokok, pemerintah Kota Ambon kembali menggelar operasi pasar murah di kawasan Pelabuhan Entiko Ambon, Maluku. Dalam operasi pasar ini, masyarakat dapat membeli sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, telur, minyak goreng, dan gula pasir dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar. Apa-apa yang dijual? Beras, minyak goreng, dengan telur. Telur. Kalau harga untuk minyak goreng 15.500, kalau telur 51, dengan beras 109. Kegiatan yang akan dilakukan selama 2 hari ini disambut antusias warga karena kesempatan ini dapat dimanfaatkan untuk berbelanja kebutuhan harian dengan lebih hemat. Ibu beli apa-apa di sini? Beli gula, beli beras, telur. Beras berapa? Beras 69, telur 51, gula 16. Termasuk murah ya dibandingkan di pasar? Iya. Operasi pasar murah yang dilakukan secara berkala ini sebagai upaya pemerintah Kota Ambon dalam menekan inflasi sekaligus memastikan akses pangan tetap tersedia bagi masyarakat. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Tuntut pembangunan jembatan dan jalan di Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru, Aliansi Mahasiswa Batabual gelar demonstrasi di kantor gubernur. Dari kalangan sipil. Dengan membentangkan atribut aksi yang berisikan tulisan tuntutan dan foto kondisi jalan rusak di Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru, Aliansi Mahasiswa Batabual menggelar aksi demonstrasi di kantor Gubernur Maluku. Aksi ini dilakukan untuk menuntut pemerintah Provinsi Maluku memperhatikan kondisi masyarakat Batabual yang hingga hari ini tidak memiliki akses jalan dan jembatan yang memadai. Sehingga masa aksi meminta Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa memprioritaskan pembangunan di Kecamatan Batabual
terutama jalan dan jembatan untuk memudahkan akses masyarakat. Hari ini kami datang dengan poin bahwa Bapak Gubernur harus melihat kondisi dan situasi yang terjadi di Kecamatan Batabual. Sudah 25 tahun pemekaran Kecamatan Batabual, tapi sampai saat ini jalan dan jembatan yang merupakan keinginan besar masyarakat Kecamatan Batabual sampai saat ini belum terrealisasi. Usai pariwara, kami kembali dengan informasi lainnya. Saudara menikmati Inna Marina, destinasi wisata di Kota Masohi. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar Swiss. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Isi hazanah wawasan Anda untuk awali hari lebih optimis dan penuh energi. Ketua Umum Partai Golkar buka suara soal isu reshuffle. Bahlil yakin seluruh menteri Golkar aman di kabinet. Serap berita dan informasi terpilih. Diterjang ombak saat bersandar di dermaga PLTU, sebuah takbot terbalik di Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Kekhawatiran saya itu ada banyak, yang kayak mafia bola. Peristiwa yang paling menjadi perhatian publik, layak dibahas dalam durasi waktu istimewa. Fakta demi fakta yang mengiringi berita terkini harus dipaparkan detail dan komprehensif. Nih penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Reportase lebih lengkap dan tajam hanya bisa Anda dapatkan di sini. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV. 60 menit special report. Setiap minggu, pukul 6 petang di Kompas TV. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti. Dan peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi. Setiap Senin, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas News Ambon. Saudara, pesona Inna Marina, simbol ikonik Kota Masohi yang menjadi destinasi favorit warga setempat maupun pengunjung saat menjelang senja. Lokasi wisata ini menjadi tempat melepas penat sekaligus ruang kebersamaan. Kawasan Pelabuhan Inna Marina yang terletak di jantung Kota Masohi, ibu kota Kabupaten Maluku Tengah, terus menjadi destinasi favorit bagi warga, khususnya kalangan muda. Menjelang senja, jembatan gantung ini adalah salah satu spot swafoto yang kerap menjadi incaran pengunjung. Tak terkecuali Hesti dan adiknya yang selalu menyempatkan diri datang untuk menikmati suasana di sini. Hanya 3 kata yang mereka ucapkan usai merasakan sendiri sensasi senja di kawasan Inna Marina. Suasana di sini seperti apa? Nyaman, tenang, aman. Selain jembatan gantung, spot foto ikonik Inna Marina juga menjadi andalan pengunjung yang baru pertama kali menginjakan kaki di kabupaten tertua di Provinsi Maluku ini. Dimanjakan dengan teduhnya angin, senja, dan panorama laut, pengunjung merasa kawasan ini memiliki magnet tersendiri untuk selalu dikunjungi. Di Inna Marina, ya ternyata bagus juga. Suasana juga bagus, itu ya memang karena mungkin biasanya kalau dulu kalau datang itu kan malam ramai di sini. Cuma karena ini kan masih tempo tuh,
Jadi apa mungkin pengunjung juga berdatang kan. Lebih dari sekadar lanskap pantai yang eksotis, Inamarina juga menawarkan beragam jajanan kuliner yang dapat dinikmati sembari bersantai memandang suasana sore yang syahdu. Dengan segala pesonanya, Inamarina bukan hanya simbol kota, tapi juga ruang kebersamaan dan kebanggaan masyarakat Masohi. Yahya Lating, Kompas TV, Maluku Tengah, Maluku. Sementara itu, Saudara, Kabupaten Halmahera Utara memiliki sederet pulau tak berpenghuni yang pantainya tertutup pasir putih halus dan pemandangan laut yang sangat memesona. Di antara sekian banyak pulau indah di Kepulauan Halmahera Utara, salah satunya yaitu Pulau Meti yang terdapat Meti Cottage dengan gaya arsitektur yang unik. Satu-satunya cara untuk mencapai pulau eksotis ini adalah dengan speedboat atau dengan ketinting yang berangkat dari Desa Mawea, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara. Perjalanannya tidak terlalu jauh karena hanya ditempuh selama 10 menit. Pengunjung sudah sampai di Pulau Meti dengan biaya per orang Rp15.000. Selama perjalanan, pengunjung disuguhi deretan pulau-pulau tak berpenghuni lainnya. Setiap hari, pulau ini tidak pernah sepi, terlebih akan lebih ramai di hari libur dan akhir pekan. Setelah sampai di Pulau Meti, pengunjung akan melihat pantai berpasir putih yang halus dan indah. Air yang biru jernih, pohon kelapa dan cemara yang tinggi menjadikan pemandangan sangat menakjubkan. Udara yang sejuk ditambah suara petikan gitar dan segelas jus dingin merupakan sambutan khas pulau ini. Banyak yang bisa pengunjung lakukan di pulau ini, mulai dari memancing, diving, snorkeling, atau sekadar menikmati alam pantai berpasir putih dan halus, sekaligus diabadikan dengan cara bersuah foto. Lelah setelah beraktivitas di pulau ini, tenang, ada berbagai olahan makanan dan minuman di pulau ini yang dapat mengisi perut yang kosong. Pengunjung juga dapat menikmati gurihnya ikan tuna bakar dan segarnya air kelapa muda. Konsep pariwisata berkelanjutan yang diterapkan di pulau ini menjadikan gaya arsitektur bangunan dan cottage yang unik. Saya kebetulan rombongan dari Ternate, sebenarnya dari Ambon ke Ternate kemudian Tobelo. Diajak untuk ke Pulau Meti ini. Saya nggak sangka sama sekali bahwa di sini ada penginapan yang luar biasa ya, maksud saya indah. Kemudian itu cottage-nya juga artistik ya, pantainya bagus. Baru tahu, luar biasa. Kejutan. Di Meti Cottage itu kita menyediakan atraksi bahari bawah laut, jadi bisa untuk diving, ada wreck Meti, ada gua juga untuk snorkelingnya, live coral juga, dan pastinya untuk ya tadi diving, snorkeling, bisa juga surfing di belakang, dan untuk wisata apalagi yang ada ya mungkin kuliner ya seperti itu, dan mungkin untuk suasana alam. Jika berkunjung ke Pulau Meti, jangan lewatkan indah dan hangatnya sunset saat sore hari. Agus Supriyanto, Kompas TV, Halmahera Utara, Maluku Utara. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Kompas News Ambon edisi hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
Kompas TV, independen, terpercaya.